Loh, oh ditulis enggak jumlahnya aja. Jumlahnya saja ya. Biasanya jumlahnya berapa terus tanggalnya. Jungkar. Ayo kamu. Kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Wah, ini saya lihat hadir sekali. Iya, banyak sekali. Bersekutu akan Yuswo hari ini. Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu ya. Jadi saya bikin aturan gini. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu jawabnya halo. Hai. Halo. Kalau saya bilang halo, jadi Bapak Ibu akan jawab hai. Sudah pinter-pinter kayaknya. Oh iya, semangat semua ya. Semangat semua rupanya. Saya mau dengar dulu suaranya sebelah sini. Oke, saya coba dulu ya. Iya. Halo. Halo, halo, hai. Sekarang yang sebelah sini. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Semangat semua nih. Semangat semua. Nah, Ai, hari ini sebelum kita mulai persekutuan kita, saya mau ajak setiap kita mengikuti sebentar senam kesehatan yang akan dipimpin oleh Ibu Jan Pun dari saya kasih. Selamat pagi ya Oma Opa. Bapak Ibu yang semua diberkati Tuhan. Shalom. Oke, kalau tadi sudah ada hai hai halo halo, gimana kalau kita juga ucapkan biar kita ya. Biar kita ada 3S. Jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabnya sehat, semangat, sukacita. Oke? Halo, apa kabar? Oke, tepuk tangan. Baik, Oma Opa, Bapak Ibu semua, kali ini saya akan membawakan latihan senam yang ringan saja, senam osteoporosis. Barangkali sudah banyak yang tahu ya. Tentu sangat berguna bagi kita para lansia, yaitu untuk tulang kita ya. Kita ketahui bahwa banyak lansia yang jatuh sedikit atau kepleset terjadi retak atau patah. Mari kita akan latihan sedikit. Yang ada botolnya boleh dibawa dua-dua. Senamnya sambil duduk saja ya. Yang nggak ada botol ini tapi tegak ya, tegakkan punggungnya. Nanti juga ini hanya sebagai contoh, nanti di rumah Bapak Ibu bisa latihan sendiri lebih bagus tentunya. Oke, Mas musiknya bisa?
dengan beban. Tujuannya adalah mengadakan otot kita sehingga dengan kepadatan otot tulang kita menjadi padat, ya, menjadi lebih kuat, tidak gampang retak. Dan diusahakan kalau di rumah di teras di halaman kena sinar matahari lebih bagus. Dan kemudian beban ini hanya contoh, mungkin kalau kurang berat pakai yang 600 mili bisa diisi pasir ya, apa? Bisa diisi pasir supaya lebih berat. Oke, pakai lama, pakai dua. Oke, selanjutnya terima kasih dan berkati. Oke, terima kasih. Kita ulang cerita Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mas PKYR yang akan dipimpin oleh Ibu Lini. Saya persilakan. Ibu Lini. Ya, mari kita silakan. Mari Ibu Lini. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Pak, saya mau dengar suaranya Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak bagaimana? Wah, luar biasa sekarang. Ibu-ibu, semangat? Oke, nggak boleh kalah dengan bapak-bapak ya. Kayaknya sudah semangat ini ya. Jadi sekarang kita akan memulai persekutuan kita ya. Kita akan bersama-sama mengambil saat teduh sehingga di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami juga mengucapkan syukur atas pimpinan-Mu Tuhan sampai hari ini kami boleh punya badan yang sehat dan hati yang gembira dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan, Kau pimpin kebaktian pada pagi hari ini dari berbagai gereja Tuhan. Biarlah kita tidak memandang dari gereja mana, tapi kami tetap bersatu bersama-sama memuji Engkau di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, satukan kami supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Kamu serahkan kebaktian pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya kita ucapkan amin. Terima kasih. Tadi saya melihat Arja sampai dia lagi ya 3S. Masih ingat Bapak Ibu tadi apa 3S? Sehat, semangat, sukacita. Oke, kalau sehat nanti kayaknya gini ya, sehat ya Bapak Ibu ya. Kalau semangat, menggenggam ke depan ya. Sukacita, tunjuk bibirnya sukacita. Oke, kita coba dulu ya. 3S gitu ya. Bapak Ibu Adi Yuswo, 3S. Sehat, Sehat, Semangat, sukacita. 3S. Sehat, semangat, sukacita. Yang semangat kalau kita Aid hari ini
Merasakan baik Tuhan. Kalau menurut kami, apa kebaikan Tuhan yang dirasakan dalam hidup? Tuh, ya banyak sekali ya kebaikan Tuhan. Kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa bayar. Kalau kita sakit itu bayar. Ya, makanya kita bersyukur kita bisa menghirup udara segar tanpa bayar gratis. Kalau kita bisa datang ke sini, itu kebaikan Tuhan atau enggak? Ya kebaikan dong. Pimpinan Tuhan. Ya, maka dari itu seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini ya, berikutnya. Kita akan bersama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Suaranya ibu-ibu dulu kita nyanyi baik. Suaranya bapak-bapak sekarang. Sejak itu terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-sama sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau setia.
sudah menyatakan kepada hari dalam lanjutan. Hari ini saya lihat kayaknya bukan dari DKP saja yang terlibat. Oh iya, tadi saya tanya tadi ada yang dari DKJB juga loh. Baju kuning-kuning juga ya? Iya, ini dari DKJB. Kita perlu cek ini ya, ada beberapa gereja. Saya mau dengar suaranya ini dari mana? Spora, dari sebelah Spora. Kalau di sebelah sini dari mana? KJW Talon. Saya mau nyapa yang di belakang dulu. Yang ini dari mana? Dari Malang. Wah, banyak ya ini ya. Coba Aki bisa cek sebelah sana ini kayaknya. Oh, GPIB Bandung West. Oh, dari Eleo. DKJW tulang bawah. Oh, dia dari DKJW tulang bawah, hebat sekali. Nah, ternyata banyak ya yang dari gereja-gereja lain, yang ada dari DKJW, ada dari GRII tadi, ada dari tulang bawah juga. GPIB juga ada. Luar biasa ya kita. Tadi kita sudah dengar ada beberapa gereja. Terus saya mau tanya ini, kalau begitu kita perlu beda-bedakan nggak ya? Tidak Dari boleh. DKT, dari GRII, dari DKJW itu boleh nggak? Tidak boleh lah, kita kan satu di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita satu saudara, kita tidak boleh beda-bedakan gereja. Kita harus bersatu bersama-sama untuk memuji Tuhan. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini ya, itu tak pandang dari gereja mana nanti disambung dengan lagu dalam Yesus kita bersaudara. Kita pujikan sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatiku, bahwa saudara saudari. Itu tak pandang dari gereja mana. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas Kalvari. Kalau hatiku seperti hatiku, bahwa saudara. Sekali lagi saya mau dengar sebelah sini. Ku tak pandang dari gereja mana. Tak pandang
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Luar biasa, kita kasih tangan kita semua. Saya lihat di sini dan jauh ya, tapi kita tetap bersaudara dalam hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami pada suara Dita Adi Yuswo dari KDW Dipan Malang akan menciptakan satu pujian yang berjudul Yang Maha Kasih. Nanti pada saat lagu Mas Gibran yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut bersama-sama menyanyi bersama-sama kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menghayati pujian kami. Oh
Terima kasih kepada persoalan pujian dari PKJ. Kiranya bisa memberkati kita semua, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Wah, tadi saya lihat semangat semua ya. Semangat. Terima kasih. Dari jemaat Malang katanya. Masih semangat ya. Semangat ya. Patut ditiru semangatnya ya. Iya, kita perlu terus semangat ya, iya dalam Tuhan. Kayak yel-yelnya kita hari ini tadi Bapak Ibu 3S. Wah, sudah lupa semua. Yuk, 3S. Sehat, semangat, sukacita. Sukacita. Sekali lagi 3S. Sehat, semangat, sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yuna. Firman Tuhan hari ini akan mengambil tema yaitu bahagia di masa emas. Mari sebelum kita Sebelumnya, mari kita pujikan lagu Bagaikan Bencana. bagaikan bencana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau seribu Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita persiapkan nanti kita pujikan satu kali lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu ku libat. Kalau tidak semangat nggak akan hadir hari ini ya. Sukacita nggak? Betul? Sungguh? Nggak bawa beban? Ada beban? Tidak ada beban? Oh ada, ya jujur ya. Ya. Nah, opa-oma, pada masa opa-oma sudah bisa menjadi opa-oma, itu artinya itu adalah kelompok yang tidak banyak orang bisa sampai. Kenapa? Banyak orang bisa menjadi muda, tetapi tidak semua orang bisa menjadi tua. Ya. Banyak orang, ada banyak anak muda, tetapi tidak banyak anak muda yang bisa hidup sampai bisa menjadi opa-oma. Betul tidak? Oleh karena itu semangat selalu. Ya. Nah, tema kita pada hari ini adalah bahagia di masa emas. Ya. Mengapa dikatakan bahagia di masa emas? Sekarang pertanyaannya, mengapa emas dulu, Bapak Ibu? Saya pakai istilah emas ya. Sekarang harga emas naik ya, betul nggak? Ya, emas naik berharga ya. Bapak Ibu, tidak semua orang tadi sudah dikatakan bahwa di
bisa hidup sampai menjadi oma-oma. Ya. Artinya sangat berharga hidup ini. Ya. Dan biasa masa senja, saya tidak mau pakai masa senja ya, tapi saya pakai masa emas. Mengapa? Itu seperti matahari yang terbenam. Ya. Matahari waktu baru terbit, baru muncul di ufuk timur, itu seperti bayi yang baru lahir, anak-anak yang balita, ya. Lalu kemudian makin besar, makin menginjak usia, wah, sampai di matahari jam 12, ya, itu seperti tenaga pemuda, masa kuat-kuatnya pemuda, ya. Lalu kemudian masuk pelan-pelan di siang, ya. Lalu kemudian mulai masuk ke paruh baya, pemuda, paruh baya, ya. Pelan-pelan dewasa sampai matahari terbenam. Itu disebut sebagai usia senja, usia oma-oma, ya. Tapi justru itu yang sangat berharga. Oma-oma suka tidak lihat matahari terbenam? Suka ya? Wah, berbahagia loh oma-oma tinggal di Malang ya. Kenapa? Pemandangan di Malang itu sangat indah. Tidak semua tempat itu seperti Malang ya. Saya dari Pontianak, Bapak Ibu ya. Kalau mau melihat matahari terbenam, itu harus keluar kota ke tepi pantai ya. Baru dapat lihat matahari terbenamnya, itu indah pemandangannya. Kalau di sini tidak, Bapak Ibu, Oma-oma. Keluar masuk tol saja ya, wah pemandangan sudah sangat indah. Itu anugerah. Nah, oma-oma sekarang sudah di masa masuk matahari terbenam. Nah, banyak orang berpikir, aduh matahari terbenam, sebentar lagi malam, mengerikan, betul tidak? Malam itu wah gelap, gak ada matahari ya. Kalau tidak ada lampu atau listrik mati, kita ini waduh gelap takut. Tapi Bapak Ibu, di masa senja ini kita persiapkan diri. Masa emas ini kita mempersiapkan diri untuk masuk ke masa yang gelap, malam. Nah, bagaimana supaya kita tidak dihantui ketakutan? Kita tetap bisa sukacita, kita tetap bisa sehat walaupun tubuh kita itu kita nggak bisa nyangkal ya. Yang namanya spare part dipakai sudah lama ya pasti rusak ya. Ya. Tapi bagaimana kita bisa sehat secara mental, rohani, itu yang paling penting. Dan kemudian tetap semangat menjalani hidup ini. Kita akan lihat bersama-sama dari kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Saya sudah ketikkan, kelihatan ya? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, mulai. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Dari ayat ini kita hanya melihat dua saja, dua hal mempersiapkan diri kita untuk kita tetap bahagia, tidak ketakutan sebelum masuk ke dalam malam yang gelap. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu jangan tawar hati. Nah, Bapak Ibu, oma-oma, permisi tanya, ya.
pada waktu opa-oma tadi sudah dikatakan ya, tubuh kita itu ya secara alam, secara hukum alam ya spare part kan pasti pakai lama pasti akan rusak ya. Itu wajar ya opa-oma. Nah, pada waktu tubuh kita banyak sakitnya ya, sebentar-bentar kaki ya, sebentar-bentar tulang pinggang ya, bonyoknya ya. Lalu sebentar-bentar pusing ya, sakit kepala gitu. Susah tidak? Susah, betul tidak? Mau bangun ya, malam ini sedang tidur nyenyak, besok pagi tahu-tahu nggak bisa bangun, bisa nggak? Bisa. Susah tidak? Susah. Ini satu ya, susah. Yang kedua, beruntung kalau anaknya itu berbakti. Ada tidak yang anaknya tidak berbakti? Ada, banyak, betul tidak? Iya banyak ya. Saya nggak tanya siapa ya, tahu sendiri ya. Nah, sudah sakit ya, anak tidak berbakti lagi, tambah kesel, betul nggak? Tambah mangkel ya. Taunya dulu saya nggak lahirin dia ya. Ini bisa membuat kita tawar hati, betul tidak? Bisa ya. Lalu yang ketiga, udah sakit-sakitan ya, anak juga tidak berbakti, tambah lagi ekonomi susah, betul tidak? Betul ya. Masih mending dulu waktu masih muda bekerja ya, lalu ada simpanan untuk hari tua ya. Kalau tidak di hari tua tidak ada simpanan, harus mengandalkan anak ya. Walaupun anaknya berbakti ya, tapi kan mau minta-minta juga kadang-kadang sungkan, betul tidak? Aduh, anak itu ada keluarga ya. Mungkin anak masih mau kasih, tapi pasangannya kan belum tentu, betul tidak? Aduh, susah sekali ya. Itu bisa membuat kita tawar hati ya. Bisa. Itu pasti bisa ya. Oma-oma, saya pernah melayani di satu gereja ya. Oma ini usianya 99 tahun, punya 10 anak. Lalu waktu itu saya di Singapura ya. Jadi oma ini di gereja itu setelah selesai ibadah ada PA, ada komsel ya. Jadi di komsel itu saya pimpin satu komsel. Jadi ini selesai ibadah, ini ibadah opa-oma semuanya ya, ada 200-an. Nah, selesai ibadah mereka dibawa ke ruang makan ya. Nah, habis makan baru komsel ya. Nah, habis makan, ini opa-oma ini yang masih bisa jalan, yang masih sehat, ini ngelap meja, bersihin meja ya. Nanti meja itu dibuat untuk tempat komsel ya, tempat kelompok ya, tempat kelas komunitas. Nah, satu oma yang usia 99 tahun ini, saya tanya dia ya. Pertama kali saya belum kenal dia, saya tanya, "Oma, wah sehat ya?" Karena dia kursikannya wah kuat sekali, badannya kurus kecil ya. Saya tanya, "Oma usia berapa?" 99 tahun. Wah, ya tahun depan saya 100 ya jawabnya ya. Loh, Oma 99 tahun masih kuat. Ya, lalu kemudian anaknya 10. Wah, sekarang tinggal dengan siapa? Gak ada, tinggal sendirian. Loh, anak-anaknya mana? Ya, mereka sibuk, ada kerjaan mereka sendiri ya. Lah, tapi saya lihat-lihat tiap hari sukacita terus ya, sehat lagi dia. Saya tanya, "Oma, rahasianya apa?"
Ya, dia bilang, saya bersyukur. Dulu saya itu orangnya sedih sekali kalau melihat saya dengan susah payah membesarkan 10 anak, sudah janda sejak usia 30 tahun. Jadi anaknya itu waktu itu masih remaja pemuda, sudah janda. Tapi kemudian dia bilang, bersyukur saya dikenali sama yang namanya Tuhan Yesus. Jadi ya tiap hari saya doa dengan Tuhan Yesus. Walaupun anak-anak saya itu satu persatu ya meninggalkan saya, sudah berkeluarga, ya. Anak itu baik, tapi menantu belum tentu, ya. Lalu kemudian, tapi saya hanya berdoa. Saya berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan supaya saya tidak usah mengandalkan anak-anak. Ya. Kalau saya sakit, saya menyusahkan anak-anak juga. Kalau saya sakit, saya jadi batu sandungan untuk anak-anak. Dia bilang gitu ya. Dia bilang, saya bilang tidak ada satupun anak yang mau menjenguk. Ada pada waktu hari libur saja, ya. Hari raya saja. Itu anaknya baru datang. Dan dia tinggal, dia bilang bersyukur juga. Saya doa Tuhan jangan membuat saya menyusahkan anak-anak. Tuhan buka jalan bagi dia. Dia diterima di Singapura. Itu ada satu bangunan khusus untuk para lansia. Satu bangunan tinggi ya, belasan lantai khusus untuk lansia. Jadi tiap hari ada pekerja sosial yang datang memberikan makanan, menyiapkan makanan. Pagi ada sarapan diantar, siang makan malam diantar. Nah, lalu kemudian ada pekerja sosial yang membersihkan rumahnya. Ya. Nah, kalau belum bisa bersihkan sendiri, ada yang datang bersihkan. Ya. Kalau sakit, di setiap sudut rumahnya itu ada bel ya. Tinggal tekan bel. Kalau ada yang jatuh, tekan bel itu aja. Pasti ada yang datang untuk merawat, untuk menolong. Dia bilang, aduh saya bersyukur sekali. Nah, oma-oma, dari kejadian oma ini saya belajar betul ya. Sungguh kita yang ada di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan ditinggalkan. Seperti di dalam Yesaya 46 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, mulai. Sampai masa tua aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Ini firman Tuhan yang bicara, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan hamba Tuhan yang bicara. Firman Tuhan yang ngomong seperti ini. Sampai masa tua, sampai jadi opa-oma, Tuhan itu tetap sama. Sampai putih rambutmu. Sekarang di sini banyak yang semir ya. Kalau nggak semir nggak putih ya. Saya udah ada putih ya. Tuhan akan menggendong kita. Ya. Tuhan telah menjadikan dan akan menanggung. Tuhan menjadikan bapak ibu sampai jadi opa oma. Itu yang Tuhan izinkan. Tuhan yang izinkan, Tuhan yang mengizinkan jadi opa oma. Tapi Tuhan yang akan menanggung hidup opa oma. Ya, Dia akan memikul dan menyelamatkan opa oma. Jadi tidak usah tawar hati. Asal syaratnya satu, kalau mau dipikul, digendong oleh Tuhan, tentu harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dulu. Ya. Nah, kadang-kadang saya melihat anak-anak kecil ya, saya suka permainkan itu bayi-bayi masih usia di bawah 1
1-2 tahun ya. Anaknya Lau Serif ya, dulu masih kecil digendong, oh mau ya digendong ya. Tapi makin besar makin tidak mau digendong, oh udah pilih-pilih orang ya. Harus tahu siapa dulu yang menggendong kita. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang memberikan janji ini, dia mengatakan saya mau gendong kamu. Tapi sekarang masalahnya Bapak Ibu mau gak digendong oleh Tuhan? Ya mulutnya mau, mulutnya ngomong sih mau, tapi kenyataannya apakah sungguh-sungguh mau digendong Tuhan? Nah, bagaimana caranya? Pertama, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi terlebih dahulu. Katakan, Tuhan Yesus, saya ini orang berdosa. Saya mau menerima Engkau sebagai penyelamat saya dan Tuhan atas hidup saya. Ampuni saya. Mulai saat ini saya menjadi anak-anak-Mu. Saya menjadi anak-Mu. Saat itu juga Tuhan Yesus menggendong kita. Nah, permisi tanya, di sini ada tidak yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Ada tidak? Enggak ada. Nah, saya kasih contoh ya. Siapa di sini yang mau jadi volunteer? Satu aja bagi kita. Kita
ini ada banyak sekali hal-hal yang membuat kami tawar hati, khususnya membuat oma-oma yang tidak berdaya ya Tuhan. Ada sakit penyakit, ada hubungan dengan sesama, khususnya sesama anggota keluarga, ada masalah ekonomi, dan ada banyak hal ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menggendong kami sampai putih rambut kami ya Tuhan, sampai kami memasuki malam yang gelap, sampai kami menghembuskan nafas terakhir di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau akan menggendong kami. Tuhan, kuatkanlah opa-oma yang hadir pada hari ini. Engkau berikan mereka kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan berserah kepadamu, sehingga dalam menjalani hidup ini mereka boleh menjalaninya dengan enteng, dengan sukacita, dengan bersemangat. Oh Tuhan, berikan juga hati yang mau dibaharui hari demi hari. Setiap firman yang telah didengar tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi masuk ke telinga, berdiam di dalam hati pikiran, disimpan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Tuhan, opa-oma bisa mengalami kebahagiaan di masa emas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berganti semua ya, akan bukan Tuhan pada hari ini. Maka dari itu saat ini saatnya kita untuk bersyukur pada Tuhan lewat apa ini. Kita akan bersama-sama bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu lewat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Petugas persembahan hari ini, Petugasnya yaitu Ibu Ang Ting Li, Ibu Sulika, Ibu Liu Yen, dan Bapak Mensiang. bagaimana petugas persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita pujikan sekali lagu dua baris yang ini saja sahabat dengar suara. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Sekarang sebelah sini sahabat dengar suara. Kau mengasihiku. Bersama-sama hanya di Tuhan bersatu. Hanya di Tuhan bersatu. Segenap hidupku, jiwa
Kita bersama-sama berdoa ya Bapak Ibu, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, terima kasih buat kesempatan, dan bahkan terima kasih ketika pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan supaya bisa menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersama-sama pada pagi hari ini bisa terlibat di dalam pelayanan doa syafaat. Kami bersyukur ketika Tuhan menempatkan kami dalam bangsa dan negara yang baik. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami. Terima kasih untuk bangsa negara Indonesia yang Tuhan pimpin hingga hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam pimpinan tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri hingga para pejabat yang ada di daerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong supaya mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan dan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar bisa mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau mengingat untuk kota kami tercipta Kota Malang ini juga, kiranya Tuhan menolong dan juga menyertai untuk pemerintah yang ada, kiranya Tuhan juga memimpin setiap mereka untuk bisa mengembangkan Kota Malang menjadi kota yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami juga berdoa setiap kami yang pada pagi hari ini datang dalam persekutuan Adius Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami mungkin hari ini ada yang berbeban berat ataupun bagi setiap kami yang pagi hari ini datang dengan satu kesedihan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghiburkan hati setiap kami. Bagi mereka yang sakit mungkin kiranya Tuhan juga menjaga mereka, Tuhan menguatkan mereka. Bagi mereka yang sedang berduka ataupun mereka yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan hati mereka, sehingga setiap kami yang hadir, gereja-gereja yang hadir pada pagi hari ini benar-benar bisa merasakan sukacita, benar-benar bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan menjaga setiap kami pribadi, lepas pribadi. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dari perwakilan Adiuswo. Saya persilakan. Yang saya hormati pendeta, yang saya hormati seluruh jajaran daripada petugas GKT 3 yang melaksanakan pelayanan pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh warga gereja yang menyempatkan rawuh dalam ibadah Ogimening PKIM, dan yang saya hormati seluruh ketua-ketua KPHIJ atau koordinator lansia dari gereja masing-masing yang tidak mampu kami sebutkan, yang saya hormati seluruh pengurus PKIM yang hadir pada seraya memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang PKIM. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa PKIM adalah paguyuban yang tidak hanya menjadi penonton di Kota Malang, tetapi PKIM sudah masuk di dalam Pemuda Lansia Kota Malang,
sehingga ditandai setiap ada pramusrenbang atau musrenbang pemerintah daerah Kota Malang, kita selalu dilibatkan. Jadi dalam rangka mewujudkan Malang sebagai kota ramah lansia, lansia tidak bisa berpangku tangan, tetapi kita membangun, mewujudkan persatuan dan kesatuan lansia Adiuswo, usia emas, usia indah, glamor yang ada di Kota Malang. Kita bersatu untuk bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita selalu juga diberi kesempatan untuk mendapatkan perhatian melalui dana-dana yang disiapkan oleh Pemda, khususnya dari Bapeda Kota Malang. Kita dalam hal ini kemarin di dalam mengikuti musrenbang itu kita mengajukan program-program, ya, program-program untuk peningkatan kesejahteraan daripada para adiuswo atau lansia. Di antaranya ada 10 program yang saya tidak menyebutkan satu-satu karena dibatasi waktunya hanya 5 menit, ya. Jadi saya sampaikan pokok-pokok bahwa kita mengajukan program itu sebenarnya untuk meringankan, ya, gereja-gereja yang bertempatan. Karena setelah pasca COVID-19, kegiatan daripada PKIM ini harus memperhatikan kemampuan daripada gereja-gereja sehingga membangun kerjasama win-win solution. Ya, kalau dulu sebelum COVID-19, persembahan semua mengalir kepada PKIM karena PKIM dasarnya adalah milik kita bersama, bukan miliknya pengurus, sehingga pengurus bisa berganti pada setiap saat. Oleh karena itulah saya mohon memahami bahwa PKIM itu milik kita bersama. Ya, itu. Ternyata dari 10 program itu secara prosedural hanya masuk kamus usulan istilahnya itu 5. Dari 5 program digodok lagi tinggal 3, ya, tinggal 3. Ini untuk NKPD pemerintah daerah Kota Malang pada tahun 2027. Jadi nanti tahun 2027 ini ada 3 program. Kalau saya baca terlalu lama 5 menit tadi, jadi ya saya harus berhati-hati jangan sampai disempit, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, di dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa ibadah pada saat ini didukung oleh 27 gereja, ya, baik yang aktif maupun yang oleh karena itu harapan saya pada bulan Maret yang akan datang itu akan diterima oleh GPDI Sion Altar, ya, Sion Altar yang ada di Istana Dieng. Taman Bunga Istana Dieng, ya, Taman Bunga Istana Dieng. Tepatnya tanggal Kamis tanggal 25 Maret 2026. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi ini bisa hadir, ya. Ini kesempatan ini juga perlu saya sampaikan karena terbatasnya kuota, ya. Mestinya harus 350, itu masuk 363. Itu pun terpaksa ada yang tidak mendaftar karena tahu diri sudah sekian, ya, seperti GKJW Peniwen itu terpaksa mengundurkan diri setelah besok jumlah yang hadir, ya. Kemudian GBI Barta, ya, yang dipandigani oleh Bapak Pendeta Simon Porba itu juga tidak bisa daftar. Oleh karena itu pada kesempatan yang lain semoga bisa hadir. Saya ucapkan salut sampai Bapak Ibu semua yang rawuh. Saya salut kepada GBI
kepada Bapak Insinyur Suroyo, itu adalah Tunggal Merdeka dari KPPKIM yang kalau saya WA selalu tidak ada jawaban, tapi jawabannya hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Insinyur Suroyo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya akan mempertanggungjawabkan dulu masalah keterlambatan saya. Ya, namanya ketua kok terlambat, kok pantas. Ya, saya tadi sebenarnya tawar hati Bu Pendeta. Kenapa? Saya tadi mestinya nggak kesini. Saya mengantarkan istri saya. Istri saya itu hampir 3 bulan ini tidak bisa berbicara. Ya, sudah hampir 3 bulan. Hari ini waktunya kontrol, ya, waktunya kontrol ke MRSA. 2 poli sekaligus di penyakit dalam dan di stroke, ya, itu. Sudah mau mengantarkan istri saya, tiba-tiba setelah ambulan datang, anak saya yang pertama laki-laki, Papa, loh, Bapak tadi kan mau tinggal di KT3. Gak usah gue. Itu akhirnya saya ganti baju, saya berangkat ke sini. Ya kondelala, mungkin hati-hati alut kan boleh ya. Gitu. Sampai muncul graf itu dari Danau Jompang nomor 1 itu tujuannya Danau Jompang nomor 1 juga. Lalu jadi lama. Ya namanya sudah lansia, sudah 79 tahun usia saya. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga PKIM lansia ini semakin jaya, semakin diberkati Tuhan, semakin boleh menjadi saksi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan lansia Kota Malang. Lansia, lansia, lansia. Haleluya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mohon waktu sebentar. Tadi dengar Pak Ibu Mujono saat ini di rumah sakit. Saya ingin kita semua berdiri, kita berdoa untuk Ibu Mujono. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita doakan Ibu Mujono. Ya, saya mohon waktu sebentar ya. Ini penting. Mari kita tunduk kepala, kita buka suara bersama-sama agar Ibu Mujono dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur dipersatukan Tuhan tempat ini. Kami saat ini sehati ingin membawa Ibu Mimi, istri daripada Ibu Mujono yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mohon dalam nama Yesus Tuhan, Engkau ya Tuhan yang menciptakan tubuh yang sempurna. Apa percaya Engkau juga dapat menyempurnakan tubuh yang bermasalah. Tuhan tolong bebaskan Ibu Mimi dari roh sakit penyakit yang saat ini ada dalam tubuhnya. Tuhan, mohon dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, sembuhkan Ibu Mimi Tuhan. Kami sehati, anak-anakku hari ini kami sehati membawa Ibu Mimi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Dan Tuhan mendengar doa kami Tuhan. Ibu Mimi dipulihkan, kami boleh melihat pujian Tuhan terjadi hari ini. Nama Tuhan permuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau baik dan sangat baik bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan secara cepat ini tentang Bapak Penginjil Daniel Tejo yang sedang memimpin, Ibu Ani yang saat ini telah memimpin, dan saya kemarin hari Minggu juga ketemu dengan Bu Pendeta Juna di GKT Pahlawan Trip. Karena GKT itu buat saya itu kayak rumah kedua saya. Karena saya pelayan di GKT, di semua GKT di Malang Raya saya pelayanan. Ya, di GKT Pahlawan Trip, di Batu, di Kepanjen, hampir semua mungkin di Malang ya. Saya pelayan di GKT, makanya saya itu seperti rumah kedua. Jadi untuk keuangan saldo di bank itu 15.905.750 rupiah. Dan uang cash persembahan dari GBT Kristus Pelepas 2.403.000, dan untuk bantuan konsumsi GBT Kristus Pelepas sebanyak 1.500.000. Jadi sisanya 903.000 ditambah dengan sisa yang sudah ada dalam kas
yaitu 1.393.500. Demikian itu untuk November. Sampai Desember pun uang kas PKIN tetap sama jumlahnya karena tidak ada pengeluaran, tidak pemasukan ya, jadi tetap sama. Terus kehadiran hari ini kemarin sampai ditolak katanya 350 lebih, ternyata yang hadir cuma 309. Jadi yang tidak hadir 41 orang lebih. Ya, mari beri tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi saya mohon untuk ke depan tidak boleh ditolak. Berapapun datang, apa mau berdiri mau apa, pokoknya semua datang. Amin. Amin. Kapan lagi kita memuji Tuhan? Ya, oma-opa, ini latihan kita untuk memuji Tuhan, persiapan kita di surga. Amin. Kita tugas kita di surga memuji Tuhan loh. Ya, bukan zikir loh ya, memuji Tuhan. Itu persiapan kita semua. Oke. Jadi itu ya, yang hadir 309 doakan bulan Maret, bukan tanggal 20, tanggal 19 Maret di Sion Altar di Klub Bunga Istana Dieng. Kami tunggu kalian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada lebih 350 jangan ditolak. Semua hadir ke Bapak. Setuju ya? Terima kasih. Tetap sehat, semangat, sukacita, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih untuk pengumuman dan atas sambutannya. Dan terakhir Bapak Ibu dari saya mewakili dari GKJ 3 untuk persekutuan lansia di bulan Februari diadakan 1 kali dan nanti di bulan Maret akan ada kembali ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya untuk pembagian konsumsi. Jadi nanti supaya tidak berdesak-desakan Bapak Ibu, pembagian konsumsi akan dibagi di dalam ruangan ini. Jadi Bapak Ibu diharapkan duduk manis kita saja ya, jangan dibagi per baris. Kemudian nanti keluar pun juga akan per baris ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita tetap bisa nyaman, tetap kita bisa teratur ya. Demikian pengumuman. Saya ajak kita untuk berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri persekutuan lansia di Yusuf pada pagi hari ini. Minta dengan kasih Pendeta Juna bisa menutup dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah opa-oma yang berbahagia. Sehingga pada saat kami menghadapi masa kegelapan nanti, kami tidak takut karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan Yesus menggendong kami melewati hari-hari ke depan. Kami tidak usah khawatir dan kami mau dibaharui setiap hari, setiap saat oleh Tuhan. Dan pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Allah Bapa memberkatimu dan melindungimu. Allah Anak menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hingga bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga nanti. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk, bisa mengambil waktu tenang bersaat teduh dan sambil bertepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
recording. Ada kemenangan dalam Yesus, ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Baris kedua boleh pulang. Ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada sukacita. Ya, 老师，谢谢。 Ada sukacita. Belok kiri ya, belok kiri. Ya, ya, nggak apa-apa, tak tunggu aja.